Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamanis kelas 11. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dari materi yang kita pelajari, yaitu tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru pada pertemuan pertama, yaitu kandungan dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, yaitu surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian hadis-hadis yang terkait, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita telah membahas tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua, cara hormat dan patuh terhadap orang tua, kemudian pentingnya hormat dan patuh terhadap guru, dan cara hormat dan patuh terhadap guru. Kemudian pada pertemuan yang terakhir ini insya Allah kita akan membahas tentang manfaat dan hikmah dari hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelumnya Bapak ingatkan kembali kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran materi ini, yaitu materi hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis terkait. Kemudian yang selanjutnya, menganalisis perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru dan menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dengan beribadah dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 serta sesuai dengan hadis-hadis yang terkait yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Think, Fire, Share dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menguraikan kesimpulan dan manfaat tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian dapat menyajikan keterkaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, sehingga peserta didik meyakini bahwa hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sebagai kewajiban agama dan dapat menunjukkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, mari kita masuk pada materi, yaitu hikmah dan manfaat hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Silakan kalian saksikan dan pahami tayangan video berikut ini. Kalian catat poin-poin penting berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, berpenampilan cukup tampan. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya dan tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa ia menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja, namun sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini jika bersumpah demi Allah, pasti akan terkabul. Beliau tidak dikenali dan miskin, malah banyak orang yang suka menertawakannya, mengejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menyerah kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang lebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya, sedikit pun tidak pernah berkurang.
Sepanjang hidupnya, beliau melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Akan tetapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni pun jadi termenung. Maka dibelilah seekor anak lembu yang harganya cukup murah. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. "Uwais sudah gila, Uwais sudah gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais Al-Qarni. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap harinya. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah sampai di Baitullah. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah kalian telah menyaksikan video yang pertama, yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Selanjutnya, silahkan saksikan kembali video yang kedua. Kalian catat poin-poin pentingnya yang ada dalam video tersebut. Selamat menyaksikan. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหม นักเรียนปลาหมึกเธอหนวดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ ครูคะขอเนี่ยกลับบ้านค่ะ แต่เลยมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ กูจะเป็นแม่เธอเอง นี่เลยคือว่ามันปลื้มใจขอบใจนะ ให้ทุกคนมีความสุขนะ อย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะ